Di sepanjang dataran yang subur, sinar matahari pagi memancarkan cahaya emas yang menyoroti tanah yang terbentang luas. Di tengah keheningan pagi, kehidupan bermula di ladang-ladang tembakau. Ini adalah kisah tentang perjuangan dan dedikasi petani yang membangun industri tembakau yang berkembang pesat. Seiring musim berganti, petani mengabdikan diri mereka untuk menggarap tanah dengan hati-hati. Setiap langkah mereka penuh dengan pengetahuan dan pengalaman turun-temurun. Mereka tahu bahwa keberhasilan panen tidak hanya bergantung pada matahari hujan yang melimpah, tetapi juga pada kerja keras mereka sendiri. Para petani ini adalah pahlawan tanah yang menanam benih kecil dan merawatnya dengan penuh kelebutan hingga menjadi tanaman tembakau yang subur. Mereka terbiasa dengan setiap nuansa tanaman, mampu mendeteksi tanda-tanda masalah dan memberikan perawatan yang tepat. Mereka melibatkan diri dengan setiap aspek pertanian dari pemupukan hingga pemanenan dengan keahlian yang luar biasa. Tembakau bukan hanya tanaman biasa bagi para petani ini. Bagi mereka, tembakau adalah penghidupan, suatu bentuk warisan dan identitas mereka. Mereka menjunjung tinggi nilai-nilai tradisional sambil menjalankan praktek pertanian yang berkelanjutan. Mereka tahu bahwa menjaga kualitas tanah dan lingkungan adalah kunci untuk memastikan kelangsungan hidup generasi petani masa depan. Mari kita berjalan bersama petani ini menjelajahi kehidupan mereka di ladang tembakau yang indah ini. Melalui perjalanan ini, kita akan menyaksikan keajaiban pertanian tembakau dan memahami betapa pentingnya upaya mereka dalam memenuhi kebutuhan dunia akan produk yang berkualitas tinggi. Nama lengkap saya Jarod Kris Hadiman. Oh, nggih. Tempat saya di Puwon, Malangan, Tulung, Klaten. Nandur napa niki? Nandur mbako niki sejak kapan niku, Pak? Kalau senangan saya itu sudah lama, sejak tahun masih bapak saya masih itu sekitar tahun 86, 84. Saya sudah diajari bapak saya nanam mbako. Nggih. Gimana caranya menanam mbako yang bagus, menghasilkan kualitas yang bagus, itu saya sudah diajari bapak saya. Kenapa bapak niku memilih napa niku tanduran niku mbako kok mboten napa jagung terus pari ngoten? Menurut pandangan saya, mbako itu lebih utama untuk saya itu. Nggih. Saya senang sekali menanam mbako, tapi ya itu terbatas lahannya, itu hanya kadang di sini sudah ditanami kan, besok tahun depannya hasilnya kurang bagus. Tapi kalau pindah ke tanaman tanah yang lain itu lebih bagus. Daripada terus-terusan. Kalau terus-terusan memang nggak bagus. Kalau terus tidur, misalnya di tahun ini diberi tembakau, tahun besok diberi tembakau, hasilnya kurang maksimal tuh. Berarti diselingi ngoten nggih? Iya, selingi biar bagus. Carane nandur mbako niku pripun terusan? Ya, memang agak rumit juga. Mbako sebenarnya harus tanah yang bagus sih. Harap dengan bagus dan sampai kebanyakan air. Yang jelas itu tanahnya gembur. Gembur ya bagus, tapi kan ya nggak gembur banget itu. Memang mbako itu bukannya lebih bagus di tanah yang kental. Itu hasilnya hebat. Luwih berbobot. Timbangannya berbobot sekali. Jadinya tembakau itu tebal, jadi timbangannya berat. Berarti nek mbako ngeten iki istilahnya niku kakean banyu niku mati, layu nggih? Nggih, kurang apik.
Kurang banyak mati ya. Terus bosok tanaman anu akar-akarnya itu gampang bosok, terus memang hidup sampai besar tapi gampang mati. nggih, gampang. Setelah mau tua itu anu udah mati gitu. Nggih. Nah, Terus saya teliti memang akarnya bosok. nggih, Ternyata kebanyakan air itu. permasalahan niki napa mawon, Pak? Dan pas nandur mbako niki kalih solusine niku napa? Permasalahannya ini masalah yang sekarang hadapi ini memang berat. Pupuk yang pertama Oh, kali pupuk. Nggih. pupuknya memang sulit kalau nggak ada subsidi sendiri tanah yang digarap itu memang nggak bisa. Kalau pupuk bisa tapi pupuk yang lain bukan non subsidi itu kan tapi harganya lebih mahal tapi kan Ya. nggak menjangkau kalau nggak tanahnya sendiri. Memang garap tanahnya orang kan ini pikir-pikir. Nggih. Soale pupuk niku larang nggih, oh nggih. Iya, Nggih. pupuk larang di samping nggak ada subsidi Nggih. kan ya pikir-pikir tapi ya kalau ini ya kita usahakan semaksimal mungkin supaya bako itu bagus. Ini sudah dipupuk pupuk kandang. Pupuk kandang. Ini baru belum ada pupuk ureanya ini. Ini kalau sudah ada pupuk ureanya sudah besar ini Nggih. sebenarnya. Sudah lancar. Iya, belum. Memang ya itu kesulitannya kendalanya itu di pupuk itu. Jadi ini Ya, memang masih ada tapi kan mahal pupuknya. Kalau nggak nggih. ada subsidi dari tanah yang digarap itu kan mahal pupuk di luar subsidi dan subsidi. Ngelebi ngoten niku pinten berapa kali, Pak? Ya bagusnya ya nggak terlalu banyak air. Kalau pengairannya itu cukup tengah-tengah itu sudah bagus. Oh, Tengah-tengah nggak terlalu kebak. kebak terlalu warak banyunya itu lebih bagus. Nggih. Tapi kalau kebanyakan airnya ya gitu gampang gosok itu. Nggih, mati ya. Terus sebenarnya kudu asat Nggih, harus kudu asat setelah diberi air itu bisa nggih. tuntas itu lah. Langkah sampeyan untuk menjaga kualitas tembakau niki pripun? Kan nggih nembe pupuk napa? Kandang. Pupuk kandang nggih. Ya. Nggih, carane ngrawat niku pripun? Cara rawat ini saya baru akan mencoba dengan pupuk cair. Nggih. Tapi ini belum saya pupuk cair. Tapi yang dulu-dulu saya pernah praktek pupuk cair itu sebenarnya cepat banget panggil daun-daun ini. Cepet gede ngoten. Gede. Daunnya cepat gede lebar. Ya. Itu cepat sekali kalau pupuk cair. Carane sampeyan ngedol niku pripun? Masar kene nek pun tuwa ngoten kan otomatis didol nggih. Ya. Nah, niku jenengan setor ke sinten napa? Kalau saya sendiri kan kalau masalah adal tembakau dan ini ya sebenarnya sudah ada channel untuk Jarum Super di tempat di Semarang sana. Oh, iya. Ya lantaran itu Mas Atok itu Ya. yang ada di Pulau itu sebelah Ringin itu lah. Ya. Itu bisa saja di sana situ sudah DO nya di sana gampang sekali. Kalau enggak ya saya jual pada siapa saja yang Membutuhkan. sekiranya saya cocok dengan harganya. Oh iya. Kira-kira kalau mbakku ini berapa lama, Pak? Pertumbuhannya sampai tua berapa bulan? Ya, sebenarnya kalau lancar itu 3 bulan itu sudah tua. Udah tua. Asal yang munggel itu rutin, kalau sudah waktunya munggel itu rutin 5 hari sekali itu sudah lancar tuanya. Udah lancar tua. Sudah manusia panen 3 bulan kalau lancar. Nggih. Tapi kalau nggak lancar ya mundur bisa Maju. maju. Tergantung itu kelancarannya hidupnya. Kalau lancar memang 3 bulan sudah
udah panen, Udah panen, udah tua, tua. udah tua sekali. Asal nggak terlalu banyak air. Harapane sampeyan kangge petani tembakau niku napa, Pak? Makanya semoga para petani yang lain dapat mengikuti jejak saya ini. Nggih. Sebenarnya hasilnya lebih maksimal Nggih. daripada tanaman lainnya seperti jagung dan lain-lain itu hasilnya kalau saya loh Ya, menurut penelitian saya memang lebih lipat dari 2 kali. lebih gede mbako ya. Ya. Semoga pemerintah bisa menanggulangi kesulitan yang ada di petani sepertinya ya urea itu tadi, pupuk itu tadi. Ya. Bisa terjangkau oleh masyarakat dengan gampang gitu. Sehingga petani bisa memaksimalkan tanamannya. Pertanian tembakau telah menjadi bagian tak terpisahkan dari budaya dan sejarah Indonesia. Melalui perjalanan kami belajar tentang kerja keras, ketekunan, dan kecintaan kami terhadap tanah yang subur ini. Namun, di tengah keindahan ini ada tantangan yang tak terhindarkan yang harus kita hadapi bersama. Kami ingin mengajak kalian semua, teman-teman, untuk berpikir tentang kesehatan dan kesejahteraan kita bersama. Kita perlu membangun kesadaran akan bahaya merokok berlebihan dan mencari alternatif yang lebih sehat. Menghargai dan mencintai tanaman tembakau tidak berarti kita harus mengabaikan dampak negatifnya pada kesehatan kita sendiri. Saya berharap pesan ini menginspirasi kalian untuk bertindak dan membuat perubahan positif dalam hidup kalian. Bersama kita bisa mencapai masa depan yang lebih baik, yang penuh dengan kebahagiaan, kesehatan, dan kelestarian alam.